A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang senantiasa pembelajaran-pembelajaran ini bermanfaat untuk kita. Setidaknya kita mendapatkan knowledge, keterbukaan pikiran, tapi tidak hanya berhenti jadi tahu, tetapi bagaimana kita mentransformasikan tahu menjadi rasa, dan rasa ini yang akan menjadi akhlak dan perilaku kita yang lebih baik. Oleh karena itu, belajar yang terbaik adalah keheningan, belajar yang terbaik adalah pikiran yang tidak sibuk. Oleh karena itu, pikiran yang loncat depan, loncat belakang, mari kita sama-sama hadirkan dulu kita di sini saat ini. Mari kita menghening sejenak. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di sini saat ini bersama-sama. Kita sama-sama murid yang sedang belajar. Jadi saya tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan berarti mau menceramahi, bukan mentausiahi, apalagi mengajari gitu ya. Tetapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan ada informasi-informasi yang mungkin terupdate, karena kita sama-sama mengerti juga sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Kembali kepada fundamental inti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak bosan kita mengawali dengan ini, karena saya rasa ini adalah pegangan gitu ya. Dan ini sangat penting sekali, bahwa sadarilah bahwa kita datang dari Dia. Dan akan kembali ke Dia tentu saja. Saya garis bawahi, akan kembali ke Dia. Oleh karena itu, kedatangan kita ke sini sebagai tamu visitor yang sedang belajar di School of Life ini. Kita semua lagi belajar, setiap jam pelajaran, setiap tempat belajar. Siapapun yang hadir ke kita, itu semua pasti mau memberikan pelajaran. Maka mudah-mudahan sudah mulai bukan ngelihat siapa yang datang, tetapi yang dilihat adalah pelajaran apa yang mau disampaikan dari yang datang ini. Sehingga yang kita concern adalah membaca pesan-pesan yang hadir. Karena nanti kita akan mengerti bahwa pesan Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk tulisan aja, tetapi semua nanti kita mengerti bahwa ini adalah pesan-pesan. Pesan atau tanda, atau dalam bahasa Arab disebut ayat-ayat. Nah, oleh karena itu, pembelajaran ini juga menghantarkan kita untuk menaiki kesadaran-kesadaran kepada kesadaran yang lebih baik. Mungkin dulu cuma tahu kalau 4 itu hanya 2 tambah 2. Naik lagi akar 16 tahu, oh itu juga 4. Naik lagi log 10.000 itu juga 4. Dan kita akan semakin terbuka kepada sesuatu yang kita belum tahu. Tidak banyak penolakan, tidak banyak konflik, tetapi kita menerima bahwa oh iya ya, ini pesan dihadirkan ke saya, ini pesan dihadirkan ke kita semua. Pasti ada tujuan dari semesta, dari Tuhan, dari Allah. Karena itu semua adalah pembelajaran dalam kehidupan ini. Kita sudah membahas dari mulai syahadat. Kita sudah mulai membahas juga masuk ke dalam esensi sholat, lah, puasa, zakat, haji, kurban, gitu kita udah bahas. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi ritual. Karena ingat di surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua tuh didesain hanya untuk mengabdi. Kita ini hamba, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa sebetulnya. Itu ya. Dan mari kita perankan peran yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang benar-benar sesuai dengan yang direncanakan oleh Allah itu sendiri. Saat ini kita akan membahas hal yang lebih esensial lagi, yang menurut saya ini adalah sesuatu hal yang penting untuk keterbukaan pikiran untuk menerimanya, keterbukaan hati untuk menerimanya, karena ini akan masuk ke dalam esensi yang sangat penting, dan ini saya rasa menjadi satu pembicaraan yang long lasting gitu ya, yaitu berbicara tentang surga dan neraka. Tetapi kali ini tidak akan berbicara surga dan neraka dalam konteks kulit gitu ya. Bukan hanya konteks bahwa oh surga, oh neraka, yang sudah digambarkan bahwa surga ini, neraka ini, dan seterusnya. Dan saya rasa ya kita tahu ya, semua orang kalau ditanya pengen masuk surga pasti. Dan semuanya menghindari neraka gitu. Tetapi nanti kita akan memahami apa sih esensinya surga, apa sih esensinya neraka. Sehingga jangan sampai fokus kita
melenceng daripada Tuhan itu sendiri gitu. Karena balik lagi ya, begitu kita beribadah ada keinginan aja untuk mendapatkan surga, apakah itu ikhlas namanya? Jangan-jangan nggak ikhlas. Di mana letak surga dan neraka dalam tanda petik? Apa yang harus kita ketahui tentang surga dan neraka dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, mari kita buka pikiran kita seluas-luasnya, buka hati kita seluas-luasnya, kita akan masuk ke dalam esensi surga dan esensi neraka. Boleh dipersiapkan catatannya, kita akan mulai. Nah, penting ya untuk dicatat, siapa tahu ada sesuatu yang penting untuk bisa dipelajari ulang-ulang, dan saya rasa mencatat itu juga akan tetap membuat kita untuk terus belajar. Dan mengingat tentu saja ya, kalau kita mengacu kepada kitab suci Al-Quran misalkan, dan saya rasa di semua kitab suci memiliki esensi yang sama gitu ya, esensinya. Di situ selalu dikatakan, sembahlah aku, di surat 39 ayat 2, dengan memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan ini dalam bahasa Arab disebut ikhlas. Maka kenapa di Al-Quran 3 surat terakhir itu Al-Ikhlas, Falak, baru An-Nas. Jadi nggak pantas disebut manusia kalau tidak memiliki keikhlasan sebetulnya. Ingat ya, kita udah bahas apa bedanya orang sama manusia gitu. Jadi manusia itu adalah yang murni menjalankan keinginan-keinginan Tuhan. Di situ ada kata murni. Berarti kalau murni nggak ada campuran. Maka ikhlas artinya pure. Ikhlas artinya semurni-murninya. Kalau kita kembali kepada ibadah misalkan, di mana nanti Quran juga mengatakan bahwa balasannya ini, balasannya itu, balasannya ini, balasannya itu, termasuk surga, pahala, dan seterusnya. Tetapi kita jangan salah dalam konteks menuju, karena semuanya kembali kepada niat. Jangan lupa, niat itu terpenting karena dengan niat kita melakukan atas kesadaran itu sendiri gitu. Dan nanti kita akan masuk layer by layer, karena di surat 84 ayat 19 juga dikatakan, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi nanti perspektif 2 tambah 2 lihat surga gimana, perspektif akar 16 lihat surga gimana, perspektif log 10.000 lihat surga gimana. Gitu ya, sehingga nanti kita akan punya lebih luas kesadaran tentang surga dan neraka itu sendiri gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang konteks penyembahan, beribadah adalah konteks yang namanya pengabdian. Saya rasa kita sepakat deh kalau ada orang meninggal kan kita otomatis gitu ya, keluar tuh kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ini kita masuk ke dalam pendewasaan berpikir ya, makanya dengan pertanyaan. Jelas kata-katanya. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Clear tuh. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Berarti kalau saya mau tanya titik startnya di mana? Ya Allah dong. Oke. Finishnya di mana? Ya Allah. Berarti titik start sama titik finish sama nggak? Iya. Di mana? Di Allah. Menariknya, udah jelas-jelas kalimat ini diulang-ulang, dibaca ulang-ulang lagi, sering banget apalagi. Tapi kadang-kadang tidak disadari kenapa tujuan hari ini ketika ditanya mau kemana, pengen ke surga gitu kira-kira. Kan lucu nih. Kalimatnya ilaihi roji'un, kembali ke Allah, tetapi tujuannya pengen ke surga. Gimana nih ceritanya? Itu satu kita renungkan. Ya, kita buka dulu nih pemikiran kita. Supaya nanti insya Allah kita akan belajar ikhlas. Supaya insya Allah kita akan belajar benar-benar ibadahnya tuh murni gitu. Kalau kita dengar kata surga, itu selalu dianalogikan dengan sesuatu yang indah. Kalau kita dengar kata neraka, itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu hal yang menyeramkan, menakutkan, dan seterusnya gitu. Nah, tetapi kita akan menyelami satu-satu dulu nih. Karena kalau sekarang kita renungkan, emang kalau kita berpikir dan menganggap masuk surga, yang masuk surga tuh apanya sih? Jangan lupa, yang namanya manusia, yang namanya kita ini punya jasad, jiwa, dan ruh. Terus kalau kita berbicara mati, kan fisik ini hanya kembali ke tanah. Paling mentok fisik ini hanya di tempat pemakaman umum. Clear ya?
Dan jangan-jangan ketika kita tidak bisa membedakan yang kembali yang mana, yang pulang yang mana, nggak tahu mana jasad, jiwa sama ruh, pokoknya surga menuju dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa ilaihi rojiun itu yang paling tinggi tuh, kembali kepada Allah. Berdasarkan sejarah, kalau kita mau berbicara, kalau kita melihat Nabi Muhammad yang hadir pada masyarakat saat itu disebut jahiliyah. Jadi, kalau disebut jahiliyah itu, orang jahiliyah itu bukan orang bodoh, bukan orang yang kuno, bukan. Jahil itu artinya orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka yang keluar adalah egonya, yang keluar adalah amarahnya, yang keluar adalah sifat-sifat dalam tanda petik setan lah, dalam tanda petik. Maka jahiliyah itu kaitannya bukan sama intelektual, tetapi sama kesadaran tentang ketuhanan. Esensinya ada di situ gitu. Maka di surat 5 ayat 50, apakah kamu mau memilih jalan Allah atau mau memilih jalan jahiliyah? Itu pilihanmu. Itu dulu tuh. Berarti Nabi Muhammad mau merubah konsep berpikir jahiliyah menuju kepada konsep berpikir ketauhidan, ketuhanan, gitu kira-kira. Dalam memberikan pengajarannya, Nabi Muhammad harus mengikuti cara yang sudah ada pada saat itu supaya dalam tanda petik juga bisa diterima, gitu kira-kira. Maka gimana merubah konsep berhala menuju kepada tauhid, di mana berhala itu ada wujudnya, ada fisiknya, ada gambarnya, ada sesuatu yang bisa dilihat, kepada sesuatu hal yang dalam tanda petik goib, gitu kira-kira. Berarti di situ perlu strategi, berarti di situ perlu penyesuaian sehingga ajarannya bisa diterima pada saat itu. Dan saya rasa ini juga berlaku. Makanya kenapa sih semua nabi dan rasul diturunkan menggunakan bahasa kaumnya? Bahasa kaumnya di sini bukan masalah bahasa verbalnya, yaitu juga dengan budayanya, dengan kebiasaan-kebiasaan local wisdomnya gitu misalkan. Dan itu sangat penting sekali. Itulah kenapa misalkan Islam datang ke Indonesia dengan wayang gitu. Karena waktu itu local wisdomnya adalah wayang. Bahasa kaumnya seperti itu. Kenapa? Agar diterima. Nah sekarang yang menarik adalah mau mengajarkan sesuatu yang tidak tampak, yang esensinya adalah rasa. Itu kan susah banget. Saya kasih contoh sederhana. Semua kata-kata surga di dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab disebut jannah. Nanti ini punya makna yang berbeda banget gitu. Semua kata-kata neraka di dalam Al-Quran nggak ada tuh neraka, nggak ada. Yang ada adalah nar. Nar itu nanti artinya adalah api. Jadi karena udah ada konsep itu dianggap kebiasaan, pokoknya begitu aja. Kan kita juga perlu memaknai ulang dong. Karena sekali lagi, pemaknaan itu dinamis. Tidak ada yang benar, nggak ada yang absolut. Kita tuh setiap hari berubah, pemaknaan kita tuh berubah. Maka mudah-mudahan dengan pemaknaan ini menambah wawasan sesuatu hal yang meluaskan paradigma kita, supaya kita menerimanya jauh lebih ikhlas pada akhirnya. Oke, sekarang kita renungkan. Jannah itu artinya adalah kebun. Nah, sesimpel itu dulu. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, saya mau ke jannah, mau kemana? Mau ke kebun. Kita harus ngerti ini. Ya, kenapa diartikan kebun? Nanti ada alasan tertentu gitu. Nar itu artinya adalah api. Jadi api itu sering diartikan dengan api neraka, karena nar itu juga adalah api. Dan nanti kita akan mengerti di dalam konteks yang namanya kitab suci itu banyak sekali yang namanya perumpamaan. Atau yang disebut dengan yang namanya amsal. Misal. Jadi kalau Quran mengatakan sesuatu itu pasti layer by layer tuh pemaknaannya. Karena di situ punya perumpamaan gitu kira-kira. Jelas ya? Itulah kenapa kita harus selalu menggunakan akal. Dan itulah kenapa Quran itu tak lekang oleh waktu. Kenapa? Karena dia basicnya perumpamaan. Kapanpun. Kita udah bahas kemarin. Diumpamakan penyembelihan anaknya Ibrahim. Ibrahim menyembelih Ismail, perumpamaannya disembelih. Perumpamaannya dalam konteks, makanya Quran selalu menggunakan kata sembelihlah sembelihan yang besar. Itu ya, nggak ada kalimat sembelihlah sapi, sembelihlah kambing, sembelihlah apa. Bukan itu poinnya, tetapi sembelihan yang besar di sini semuanya menggunakan perumpamaan. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang yang menarik adalah kalau kita tidak mengerti ini adalah perumpamaan, kita akan melihat ini sebagai literally, letter luck bahwa oh kebun, oh api. Kan nggak gitu poinnya. Pasti ada pemaknaan yang lebih dalam. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.
Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kenapa kok surga digunakan kata jannah, kenapa jannah digunakan kata kebun? Kenapa jadi kebun? Padahal kalau kita melihat bahasa asli dari surga, itu dari kata suar. Suar itu artinya adalah cahaya. Neraka itu dari kata nara dan ika. Nara itu manusia, ika itu alam manusia. Nanti kita akan mengerti. Oke ya. Jadi surga itu adalah cahaya, gampangannya. Neraka itu adalah panas, api, alam nara ika, alam manusia. Kenapa? Sekarang kita renungkan. Kita ini sekarang adalah ruh yang dikasih kemasan manusia. Berarti kita bukan pure 100% ruh per saat ini. Maka ruh yang di tengah itu dikasih jasad, di mana jasad dikasih jiwa, di mana jiwa ini udah masuk konsep-konsep, di mana konsep-konsep itu yang sudah mulai melunturkan cahaya kita di dalam diri kita. Maka kita harus kembali kepada cahaya itu. Maka kenapa disebut alam naraika? Karena di situ udah mulai ada keinginan, ada mau-mau, ada ego, ada emosi, ada iri, ada dengki, ada benci, ada apa yang sifatnya adalah panas dalam tanda petik. Nah, mulai dapat nih, mudah-mudahan gitu ya. Jadi kita melihat neraka dan surga ini bukan letak geografis. Kita maknai lebih dalam gitu. Supaya nanti kita mengerti bahwa oh maksudnya tuh ini gitu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita pahami dulu. Saya ambil contoh aja di surat 13 ayat 35. Jelas-jelas ayatnya mengatakan perumpamaan surga ialah seperti sungai yang mengalir dan seterusnya. Di situ ada kata-kata perumpamaan. Oh, berarti kebun ini mau diumpamakan. Oh, berarti jannah ini mau diumpamakan seperti sungai, air mengalir, tumbuhan dan seterusnya. Pokoknya asri sekali gitu kira-kira. Berarti di balik makna perumpamaan itu pasti ada esensinya. Pasti ada makna hakikatnya gitu kira-kira. Jadi ada note dulu nih sampai sini. Satu, surga dan neraka kita sadari lebih dalam bukan hanya letak geografis. Itu satu. Yang kedua, karena manusia melalui tingkat demi tingkat dalam pemahaman, katakanlah di sini 2 tambah 2, di sini akar 16, di sini log 10.000, katakanlah begitu. Katakanlah ini anak TK, SD, SMP, atau pokoknya ke atas aja. Metodologi yang paling mudah untuk mengajak seseorang menuju kepada sesuatu konsep paradigma itu dengan cara yang paling simpel adalah punish and reward. Nah, itu dulu tuh yang paling penting. Maka di Quran ini banyak sekali kalau kamu ini nanti dapat ini, kalau kamu ini pasti dapat ini nanti dengan konsep pahala. Apalagi kalau orang umroh atau haji nanti sholat di sini dapat segini, nanti dapat ini dapat. Semuanya konteksnya adalah punish and reward, gitu kira-kira. Dan itu adalah awal pintu masuk untuk membuat orang-orang masuk ke paradigma yang lebih dalam. Saya kasih contoh sederhana, anak TK mau sholat sama ibunya dikasih dulu. Nah sholatnya nanti mama kasih permen. Dia sholat itu bukan karena keinginan dan kesadaran, tapi karena pengen permennya. It's okay untuk level 2 tambah 2. Tapi masa TK nyari permen, sholatnya SMP nyari permen, sampai udah S3 masih nyari pahala. Kan menarik tuh. Maka harus ada peningkatan kesadaran. Oh ternyata level di sini hanya level untuk menggugah seseorang mau mengikuti, mau terbuka karena kenapa? Punish and reward adalah sistem basic yang bisa merubah kesadaran. Itu poin pentingnya. Makanya kenapa digembar-gemborkan? Nanti kalau kamu mengikuti Allah, nanti kamu saya kasih kebun ya, gitu kira-kira. Karena ini berkaitan sama waktu itu di Jazirah Arab itu kering banget, nggak ada kebun. Dan semua orang tuh pengen banget, merindukan banget punya kebun yang di situ ada tanaman, yang di situ ada buah-buahan. Waktu itu tuh kekeringan banget, air mengalir, dan itu adalah sesuatu yang sangat diimpi-impikan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Makanya dianalogikan sebagai kebun gitu kira-kira. Ketika konteks ini menjadi suatu kesadaran, maka awalnya mungkin dia mencari kebun, tetapi nanti kita mengerti di surat 9 ayat 72, ingat loh ya, yang paling tinggi itu bukan kamu nyari surganya, tetapi mencari keridhaan Allah. Surga dan neraka itu ada pada level yang namanya kesadaran. Di surat 11, 106, 107 dan seterusnya itu dikatakan,
Orang yang di neraka penuh dengan api itu adalah jiwa yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan emosi. Disitulah letak di mana neraka berada dalam konteks ketika saya jiwanya penuh dengan amarah, ya saya sedang berada dalam lingkungan api yang konteksnya namanya adalah neraka, gitu kira-kira. Tapi ayat itu melanjutkan, dan orang-orang yang bahagia tempatnya adalah di surga. Mudah-mudahan kita mulai mengerti bahwa ini berbicara tentang atmosfer, berbicara tentang kondisi, bukan tempatnya, bukan. Maka di tempat yang ramai ada orang yang bisa merasa kesepian. Di rumah yang mewah ada orang yang bisa merasa nggak punya apa-apa. Karena kenapa? Bukan masalah tempatnya. Karena semua tempat di situ adalah wajah Allah dalam tanda petik. Bagaimana kita bisa dalam konteks memiliki kesadaran, itu yang jauh lebih penting. Ingat waktu kita membahas level jiwa, ada level amarah, ada level lawamah, dan ada level mutmainah. Untuk mudahnya, kalau saya masih di level amarah dan lawamah, itulah yang disebut dengan yang namanya level neraka. Kalau saya sudah masuk ke dalam level mutmainah, itulah yang disebut dengan yang namanya zona surga. Maka surga dan neraka tidak terletak di mana-mana dalam konteks bukan tempatnya, tetapi sikap hati saya, kesadaran saya lagi ada di level mana? Apakah penuh dengan amarah? Atau saya penuh dengan ketenangan? That's it, sesimpel itu gitu. Maka kenapa sih di surat 3 ayat 133, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di situ dikatakan luas langit dan bumi, dan di bumi ini surga udah ada dalam tanda petik. Karena tempatnya di bumi dalam tanda petik kalau kita berbicara dalam konteks kesadaran. Tapi ambience-nya, saya di ruangan ini ruangan bisa jadi surga buat saya, bisa jadi neraka buat saya, tergantung saya lagi ada di level amarah, lawamah, atau mutmainah. That's it. Maka kalau mau di surga, nomor 1, lepaskan kemelekatan. Nomor 2, amarah, kontrol. Yang ketiga, maafkan orang. Ketika kita melalui puncak, masuk ke dalam puncak ketenangan jiwa kita, disitulah surga kita. Kalau pernah mendengar Rabi'ah Al-Adawiyah, itu salah satu sufi perempuan. Dia bawa ember siang-siang, ditanya, Rabi'ah Al-Adawiyah mau kemana? Saya mau mengguyur neraka supaya apinya padam, saya mau membakar surga supaya orang tidak beribadah nyari surga atau neraka, hanya mencari wajahmu, gitulah kira-kira. Maka mudah-mudahan dengan pengetahuan ini, dengan kesadaran ini, yang kita tuju bukan masalah surga dan neraka, tetapi poinnya hanyalah kembali kepada Allah. Karena kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah itu kholik, di luar Allah itu adalah makhluk. Saya adalah makhluk. Tanaman adalah makhluk, karena saya dan tanaman diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya, surga dan neraka siapa yang menciptakan? Allah. Berarti surga dan neraka adalah makhluk. Maka kalau saya masih mencari surga dan saya masih takut neraka, saya masih mencari makhluk. Mari kita sama-sama buka pikiran kita, buka hati kita. Yang kita cari, yang kita tuju, tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah akan kembali ke Allah, dan kita senantiasa mencari keriduannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.